Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami terus bertanggung jawab dan berkembang dengan baik. Oke. Kali ini kita akan membahas profil dari tim yang akan berlaga di grup B. Ya. Kami sudah membahasnya yang di grup A di video yang lain, silahkan dicek aja. Dan kali ini kita yang berada di grup B ya. Oke, grup B ini salah satunya adalah Thailand. Ya, Bepung, bagaimana Thailand? iya. Jadi memang Thailand ini untuk di kawasan Asia Tenggara kan memang belum tergeser hegemoninya ya. Dan itu sudah berlangsung sejak mungkin 20 tahunan lah ya. Artinya setiap kali kita bicara Thailand, tentu kita melihat bahwa inilah calon juara kalau ada kompetisi di regional Asia Tenggara. Itu selalu yang dalam bayangan kita seperti itu. Untuk khusus untuk menghadapi SEA Games ini, memang kan pelatihnya masih dipegang oleh Alexander Polking ya. Beliau adalah pelatih yang berasal dari Jerman dan berdarah juga Brazil ya. Yang tadinya menangani salah satu klub di Liga Thailand. Tapi kemudian dianggap berhasil setelah menjadi kampiun pada saat AFF di kemarin yang di Singapura. Walaupun di saat AFF kemarin memang Thailand sendiri juga melakukan sebuah perjalanan dengan melibatkan pemain-pemain yang sudah sangat mumpuni menurut saya dan sudah sangat berpengalaman. Di antaranya Terasil Dangda, ada Canatip, ada Teraton Bunmatan. Dan untuk dari informasi yang saya terima ya, dan mungkin juga dari sobat-sobat sudah pernah dengar mengenai keluhan dari Alexander Polking mengenai kesediaan pemain yang masih juga belum lengkap di saat-saat terakhir gitu loh. Oh ya? Karena berbenturan dengan liga yang masih terus berjalan. Ini sama persis dengan yang terjadi di Malaysia waktu itu. Tapi biar bagaimanapun, kalau kita melihat Thailand, mungkin persiapan yang pendek sekalipun, kalau kita sudah bicara Thailand, itu tentu tentu mereka masih punya ini ya, masih punya power lah untuk SEA Games kali ini. Begitu bro. Oke. Tapi kan dibanding dengan di AFF yang kemarin, AFF itu kan peserta pemainnya kan senior ya. Sementara kan untuk di SEA Games ini dibatasi dengan usia 23 tahun. Bagaimana tuh? Ya, memang di sini ada sisipan 3 pemain senior dan selebihnya kan pemain yang under 23 ya. Dan yang informasi yang saya dapat, Thailand sendiri sudah kedatangan 3 orang pemain dari Eropa. Salah satunya yang bermain di Liga Portugal ya. Dan pemain ini yang bermain di Liga Portugal memang dari sejak usia 14 tahun sudah di Portugal. Jadi begitu dia datang ke Thailand dan kemudian datang juga ke Vietnam, dia mengeluhkan cuaca. Jadi dia masih dalam proses adaptasi dengan cuaca. Karena iya, begitu bro. Dan jangan lupa bahwa Thailand pada saat ini juga menyisipkan salah satu mantan, boleh dibilang ya, mantan kiper terbaik di kawasan Asia Tenggara, yaitu yang namanya Kawin ya. Kawin, aduh saya agak lupa namanya ya. Kawin ini pernah bermain di Liga Belgia gitu loh. Dan jadi saya sih masih menganggap bahwa Kawin ini usianya memang sudah 32 tahun. Kawin ini memang penjaga gawang yang akan dipakai juga nanti di piala di SEA Games kali ini ya. Karena melihat pada pengalamannya gitu loh bro. Oke, berarti pemain seniornya itu adalah salah satunya adalah kiper ya di Thailand. Betul. Oke. Betul. Oke, nah kalau lanjutnya adalah Malaysia. Ya, Malaysia kan sama seperti kasusnya dengan Thailand, ada keluhan dari Brad Maloney mengenai kesiapan ya. Karena pada saat
Brett Maloney berusaha mengumpulkan pemain-pemainnya, dia terbentur oleh jadwal kompetisi yang masih berjalan. Walaupun pada akhirnya Federasi Sepak Bola Malaysia kemudian mengakomodir keinginan dari Brett Maloney untuk mengumpulkan pemain-pemainnya dengan cara menunda pekan ke-7 sampai pekan ke-10 Liga Malaysia yang masih bergulir. Sampai katakanlah perhelatan di SEA Games ini berakhir. Nah, di sini yang jadi catatan juga salah satu kekuatan dari Malaysia itu adalah pemain mudanya yang juga bermain di Liga Belgia. Walaupun namanya Lukman Samsudin ya. Walaupun Lukman Hakim Samsudin. Walaupun pemain muda ini belum bisa menembus skuad senior di Kortrijk, klubnya di Belgia, tapi dia sudah mulai sering diturunkan di under 23-nya klub tersebut. Tapi memang gini, yang jadi persoalan dari Malaysia saat ini adalah bukan lagi pada aspek-aspek teknis ya, bukan cuma itu. Tapi yang paling terpenting adalah Malaysia saat ini boleh dibilang secara mentalitas lagi terpuruk ya. Apalagi dalam dua kompetisi yang sudah pernah mereka jalani, yaitu di AFF di Singapura maupun di AFF Under 23 di Kamboja, mereka gagal total gitu ya. Di AFF di Singapura sudah tahu hasilnya bahwa mereka kalah dari 4-1 dengan Indonesia, dan saat itu dianggap bahwa pemain-pemain senior, bahkan pemain yang juga impor, katakanlah pemain-pemain naturalisasi, itu tidak berdaya melawan anak-anak muda Indonesia. Itu yang menyebabkan mereka merasa ini sebuah keterpurukan ya. Ditambah lagi dengan keikutsertaan mereka di Kamboja untuk AFF Under 23, mereka 2 kali kalah lawan Laos gitu loh bro. Jadi saya pikir persoalan Malaysia ini adalah persoalan mentalitas saat ini gitu loh. Oke, ya oke. Selain berarti gini ya, Thailand juga mengalami problem, terutama salah satu pemainnya dengan masalah cuaca. Kemudian yang Malaysia juga masalah mental masih belum pulih ya. Tapi bisa jadi di SEA Games nanti sudah pulih ya kan. Nah, mudah-mudahan. Ketiga Singapura, Singapura. Ya, Singapura. Ini satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang dilatih oleh pelatih lokal, Nazri Nasir ya. Walaupun untuk kualifikasi Piala Asia itu Federasi Sepak Bola Singapura sudah mengontrak pelatih asal Jepang gitu loh. Tapi untuk SEA Games ini masih Nazri Nasir yang akan menangani gitu loh bro. Nah di kubu Singapura sendiri itu kan memang mereka sangat mengandalkan ada Irfan Fandi. Dan sebetulnya ada satu lagi yang termuda, Ilhan Fandi ya. Sayang Ilhan Fandi ini lagi cedera ya, kemungkinan dia tidak dibawa ke SEA Games. Nah, memang kekuatannya Singapura ini sebetulnya agak-agak ini ya, tidak bisa dianggap remeh ya. Karena kadang-kadang dia menyimpan sesuatu yang sepertinya siap meledak di saat-saat tertentu gitu loh. Jadi tetap saja bahwa Singapura punya peluang juga untuk melaju ke fase berikutnya dari grup ini gitu loh bro. Oke, yang berikutnya setelah itu ada Kamboja. Kamboja. Kalau Kamboja? Kamboja, ya gini, kalau merujuk pada edisi terakhir ya SEA Games sebelum SEA Games Vietnam di waktu itu di Filipina, Kamboja berhasil masuk ke semifinal. Salah satunya dengan mengalahkan Malaysia 3-1. Saya pikir itu adalah sebagai milestone ya, milestone pencapaian prestasi Kamboja di saat-saat sekarang. Apalagi di AFF kemarin waktu melawan Indonesia, itu juga Indonesia tidak bisa leluasa bermain dengan Kamboja. Saya pikir justru Kamboja ini juga bisa menjadi kuda hitam. Katakanlah dalam hal ini kalau Thailand mungkin sepertinya sudah tidak bisa diganggu gugat ya gitu. Nah, tinggal satu posisi ini
bisa diperebutkan antara Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Begitu. Apakah Laos tidak punya kesempatan di situ? Walaupun Laos kemarin mencapai prestasi dengan mengalahkan Malaysia dua leg ya, tapi saya pikir untuk kali ini rasanya Laos agak ini ya, belum bisa bersaing mencapai posisi yang lebih baik ketimbang hanya sebagai partisipan di grup B gitu loh bro. Oke. Jadi kalau dari 5 tim di grup B ini yang kemungkinan lolos tuh yang pertama adalah Thailand dan yang kedua antara Singapura, Malaysia dan Kamboja. Gitu betul. Ya? Wah. Iya betul. Saya sih merasa ada ini ya, feeling saya justru Kamboja loh. Wah. Kenapa bro? Kenapa feelingnya mengatakan Kamboja? Apa yang menarik dari Kamboja? Sehingga dia... Ya gini, Kamboja itu kan rada-rada gaya permainannya juga ini ya, agak-agak militan sebetulnya. Karena terlihat sekali bahwa perkembangan fisik pemain-pemain Kamboja ini sudah lebih baik ketimbang Kamboja mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu gitu loh. Jadi saya pikir memang kan sepak bola ya tentunya yang dibutuhkan adalah fisik yang prima ya. Di mana kemudian keterampilan teknis bisa mengikuti sebetulnya. Nah, kalau kondisi fisiknya sendiri sudah demikian baik katakanlah ya. Nah, bukan tidak mungkin Kamboja ini juga bisa mengobrak-abrik Malaysia seperti yang dia lakukan di SEA Games lalu gitu loh. Atau sekarang ini targetnya adalah Singapura gitu loh. Karena apalagi pelatihnya pelatih Kamboja ini kan berasal dari Jepang ya. Si namanya Ryo Hirose. Mungkin bisa jadi ya Ryo Hirose juga akan dibantu oleh Keisuke Honda gitu loh. Untuk menganalisis jalannya pertandingan gitu loh. Jadi saya sih melihat ada posisi yang lebih baik ketimbang Singapura dan Malaysia ada di Kamboja sebagai kuda hitam gitu loh bro. Oke Sobat Bola Indonesia, gimana menurut Sobat semua di grup B? Kira-kira siapa yang akan lolos ke semifinal ya? Antara Thailand, Malaysia, Singapura, kemudian Kamboja dan Laos. Oke, silakan tulis di komentar ya, di kolom komentar ya. Untuk sementara sekian dulu obrolan kita, sobat semua. Kita lanjut di video yang lain dengan tema yang lain. Bro Ipung, thank you. Kita sampai jumpa di video. Bye.